Perang di mana-mana, kondisi dalam negeri Indonesia pun nggak terlalu bagus. Beberapa dari pemeringkat global menyatakan bahwa Indonesia itu turun peringkat. Jadi sebenarnya kemana nih arah investasi yang menurut gua secara pribadi baiknya di tahun 2026? So, video kali ini gua akan ngebahas itu dan kita langsung masuk ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gua Ken. Jadi di video kali ini mungkin gua akan ngebahas sedikit tentang apa yang udah gua lihat, keadaan ekonomi secara global, terus dalam negeri juga Indonesia sendiri itu seperti apa, dan mungkin perlu ada beberapa adjustment dari apa yang udah pernah gua sampaikan ke kalian ya. Jadi rencana investasi gua di tahun 2026. Jadi menurut gua, mungkin gua akan bahas beberapa isu dulu. Di video sebelumnya juga gua udah bahas isu-isu yang mungkin negatif bisa dibilang ya arahnya ya di Indonesia ini. Jadi dari yang pertama di awal tahun itu pemeringkat si global itu menyatakan Indonesia itu masih layak sebagai negara yang untuk diinvestasikan, tapi turun ke level yang beresiko gitu karena kebijakan ekonominya nggak jelas, nggak tentu, dan itu mengakibatkan bahwa resiko kita bisa dibilang menjadi negatif dari tadi yang stabil gitu. Terus MSCI itu nge-freeze rebalancing daripada saham-saham Indonesia. Ini membuat potensi outflow dari institusi-institusi asing atau secara global. Dan sekarang adalah Iran US perang itu makin banyak ketidakpastian, apalagi kalau misalkan Iran itu semakin ganas ya. Jadi apa yang gue lihat sih sebenarnya dari perang yang lagi terjadi ini, Iran dan US itu sama-sama punya kekuatan power itu yang bisa dibilang sama. Sejauh ini kan kalau misalkan kalian tahu Presiden Venezuela ditangkap, itu rakyatnya nggak gimana-gimana. Akhirnya dikuasai oleh US, dibuat perjanjian yang memaksa, akhirnya aman-aman aja. Tapi menurut gue Iran itu merupakan salah satu negara tuh yang kuat, persediaan misilnya juga banyak. Jadi menurut gue sih perang kali ini bisa lumayan panjang dan bisa menyebabkan kalanya itu global yang kita semua bakal rasain gitu. Jadi dari harga minyak, dari bahan-bahan pangan, karena kan minyak itu menjadi dasar dari semuanya ya gitu. Terus menurut gua sih dari kondisi ekonomi dalam Indonesia juga banyak IPO yang nggak jelas. Kalau misalkan kalian tahu ada beberapa emiten-emiten yang diduga ownernya itu manipulasi sahamnya, jadi bisa naik berapa ratus ribu persen itu gara-gara ya dimanipulasi dengan membuat banyak rekening atau apapun itu. Kan bisa cari sendiri lah, beritanya banyak sekali gitu. Jadi kalau misalkan kalian keywordnya itu, kalau misalkan kalian mau cari ya berita apa aja, kalian tinggal ketik itu pemberitaan terbaru atau berita negatif yang berpengaruh ke market Indonesia selama awal tahun 2026. Itu nanti keluar apa aja tuh. Nah, jadi apa sih sebenarnya gue lihat outlooknya di tahun 2026. Jadi mungkin udah sampai kuarter 1 aja itu ternyata nggak ada berita yang menurut gue itu bisa mendorong agar banyak inflow atau banyak institusi asing uangnya itu masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena makin sekarang ternyata makin meluas berita negatifnya dan gak membaik, walaupun misalkan kita ambil satu case lah ya. Satu case itu misalkan MSCI, mereka melihat bahwa Indonesia itu nggak pasti. Akhirnya dari sisi kita melakukan perbaikan, kita melakukan regulasi baru, kepemilikan 1% di saham itu akhirnya dibuka dan segala macam. Tapi ternyata selalu ada aja isu yang baru gitu, perang, terus kredibilitas resiko daripada Indonesia itu diturunin. Jadi sebenarnya banyak banget ternyata berita-berita yang bukannya semakin baik, satu lagi diberesin, belum beres karena akan baru bisa dilihat itu di Mei hasilnya seperti apa dari pembenaran datanya kita. Udah banyak nih pemberitaan-pemberitaan lainnya yang menurut gue malah cenderungnya negatifnya lebih besar gitu dibandingkan hanya rebalancing aja, freeze rebalancing gitu. Jadi menurut gue sih rencana gue untuk di tahun 2026 itu ya investasi ya. Jadi menurut gue akan stop dulu. Jadi untuk saham-saham yang udah gue beli karena gue melihat itu kemarin market lumayan bagus, itu gue nggak akan cut loss dulu karena menurut gue ini masalah global di mana semua saham turun. Gue akan biarin dulu aja karena gue percaya Indonesia itu sebenarnya walaupun secara globalnya itu chaos, mau perang dan segala macam itu, Indonesia masih terbilang itu bagus menurut gue. Kenapa? Karena cara internalnya itu masih diperbaiki, mulai pelan-pelan kelihatan, tapi ya gara-gara isu global ya jadi rusak lagi gitu. Effortnya Pak Purbaya, Pak Prabowo itu rusak lagi gitu karena ya ekonomi global. Jadi menurut gue ini sih emang lagi kondisi secara global aja, dimana nggak perlu panik karena bukan satu emiten yang turun, tapi semua emiten kita turun gitu. Dan gue akan coba untuk membuat cash gue itu semakin banyak. Jadi gue akan lebih menahan cash gue karena di saat seperti ini itu kemungkinan besar ada wacana untuk harga bensin naik, harga pangan naik, semuanya itu naik. Dan menurut gue perlu persiapan, dan ini mungkin yang menjadi apa yang gue lihat juga ya. Gue nggak bakal tahu nih, ini bukan suatu hal yang bisa diprediksi kira-kira kapan perang ini akan stop, karena berbeda dari isu-isunya kemarin ini. Kalau misalkan Trump itu ingin perang tarif dan lain-lain, itu kan trigger yang bisa diambil oleh satu belah pihak aja, yaitu
US. Misalkan US itu, ya kita tahu sendiri Presiden Trump seperti apa, tapi kan dia mudah untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kebijakan atau perang tarif ini. Nah, sekarang dia udah melibatkan beberapa pihak luar, yaitu ada Israel, ada Iran, di mana negara-negara itu punya egonya sendiri, punya kepentingan sendiri, dan US itu masuk menurut gue hanya ngerusak, memperparah chaos yang udah terjadi gitu. Jadi menurut gue sekarang bolanya udah bukan di US aja, tapi bolanya itu dari berbagai macam pihak, di mana pihak yang diganggu oleh Trump ini menurut gue juga nggak sekalem Venezuela gitu. Venezuela presiden diculik, diambil, udah gitu kalem, nggak ada perlawanan apapun gitu. Nah, kalau Iran menurut gue beda, karena dia merupakan suatu negara yang strong lah secara religionnya, secara kekuatannya juga strong, dan diganggu sama Amerika gitu, dimana sebelumnya juga Iran udah punya dendam tersendiri ke Amerika gitu. Jadi menurut gue ini akan agak panjang, dan kita nggak tahu nih kita harus maraton berapa lama. Jadi so far menurut gue, ya gue akan persiapkan banyak cash dulu, dan akan lebih menahan untuk investment choice-nya gue gitu. So ya mungkin gue kali ini mau update aja ke kalian, karena itu juga mau akhir Q1 ya, tapi tetap nggak ada berita bagus yang masuk ke dalam market Indonesia. So gue akan mulai mengubah cara investasi gue akan tetap stay, gue akan cut loss juga karena ini isu global, tapi gue nggak akan mulai masuk ke market lagi, karena gue akan coba menahan lebih banyak cash dan mempersiapkan kalau misalnya perang ini bertahan lama dan mulai dampaknya itu ke Indonesia. So ya mungkin itu aja. Jadi mungkin saran gue buat kalian, tetap berusaha untuk side job, kalian kerja kalau saat ini kalian masih punya kerjaan, jaga kerjaan kalian baik-baik, karena kita nggak tahu nih dampaknya harga bensin naik, harga pangan naik itu kapan ke Indonesia, kapan global, kita juga nggak tahu. Kalau misalkan China, korut, Rusia itu ikut perang masuk ke dalam Iran, konflik Iran US ini akan jadi seperti apa, gue nggak tahu. Cuman buat diri kita sih lebih bagus persiapin banyak amunisi kita aja. Suatu saat kalau misalkan emang dampaknya keras Indonesia, at least kita udah punya pegangan buat berapa lama jangka waktu hidup kita gitu. So itu aja, semoga bermanfaat ya. Jadi ya baik-baiklah pegang uang saat ini, jangan beli hal sesuatu yang nggak perlu dulu, karena kedepannya itu menurut gue bakal lumayan agak abu-abu, apa gelap lah. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa, karena udah mulai banyak pihak yang terlibat gitu, bukan satu pihak aja. So itu aja. Buat kalian yang punya komen, boleh tulis kolom komen. Buat kalian yang mau ngobrol gue secara pribadi, boleh ke IG atau TikTok gue. So ya semoga kuat-kuat, stay safe kalian yang lagi cari kerja, semoga cepet dapat kerja. Yang masih punya kerjaan, jagalah kerjaan kalian, karena gue ngeliat kedepannya itu memang gak akan terlalu bagus dulu nih. Pagi di Q1 udah selama 3 bulan berjalan, gak ada berita bagus sama sekali ya. Itu aja dari gue, see you next video and bye bye.